Do you still want to maintain your integrity? Dia yang menjaga hatinya bersih. Dan karena engkau yang menjadi milikku, I am more prosperous. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih karena pemeliharaan, perlindungan, kasih setia Tuhan melimpah hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami katakan sekali lagi, hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih karunia Tuhan yang besar, ajaib, melimpah dalam kehidupan kami. Dan hari ini di tempatmu, di rumahmu yang kudus, dalam hadiratmu Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami. Bawa firman-Mu dalam pikiran hati kami. Biar apa yang kami dengar, kami mengerti, dan apa yang kami mengerti, kami terima dengan segenap hati kami, sehingga firman-Mu boleh mengubah hati kami, dan kami melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh mendapatkan kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap terima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Shalom untuk saudara semua, dan shalom juga untuk saudara yang mengikuti live streaming ibadah hari ini. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar seluruh pasal ini, tapi saya diberikan overview saja dan key message, ya, pesan inti daripada Mazmur ini, dan saya ingin saudara bisa pelajari, renungkan lebih lagi, ya, 28 ayat daripada kitab Mazmur ini. Nah, saya ingin mulai dulu dengan ini, saudara-saudara, bahwa kita tahun ini ditetapkan sebagai tahun yang diberi tema tahun integritas. Dan bulan ini gereja kita mengambil tema integrity. Kita tahu, saudara-saudara, integritas adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, dan Tuhan berkenan kepada integritas. Waktu Daud membawa persembahan kepada Tuhan, saudara-saudara, bersama dengan seluruh rakyat Israel, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat ke-17, dikatakan, Tuhan, Engkau yang menguji hati dan Engkau berkenan kepada hati yang ikhlas. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you're pleased with the heart of integrity. Dan saudara-saudara, ada berkat di dalam integritas. Ya, ada sesuatu yang baik yang kita bisa dapatkan, bahkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, waktu kita melakukan dan menghidupi integritas. Tapi hari ini, saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk melihat, dan kita membiarkan dan kita mengizinkan firman Tuhan menilik hati kita, memeriksa hati kita yang lebih dalam dari apa yang mungkin selama ini kita sadari. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu topik, saudara, yang saya ingin saudara renungkan sungguh-sungguh, sebab di Mazmur 73 ini adalah Mazmur yang penuh dengan luapan emosi, ya, dan luapan emosi yang jujur. Dan saudara, saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, John Calvin berkata, tidak ada emosi satupun, luapan emosi daripada manusia yang saudara pernah bisa tahu, yang tidak terangkum di dalam kitab Mazmur. Bukan Mazmur 73 saja, saudara, Mazmur yang lain. Ya, saudaraku, adalah satu ungkapan teriakan hati manusia kepada Tuhan, dan saudara-saudara, Tuhan mendengar jeritan hati kita. Karena itu saudara-saudara, suatu yang jujur, suatu yang kita ekspresikan dengan sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mendengar itu. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu topik yang saya ingin saudara renungkan sungguh-sungguh. When integrity does not bring prosperity. Nah, saudara-saudara, karena kenapa sampaikan ini? Karena saya rasa kita sering mendengar, saudara-saudara, bahwa kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup menurut skala perintah Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang Mazmur 73 katakan dari seorang yang menulis Mazmur yang bernama Asaf, ya. Nah, saya ingin sedikit beri background kepada saudara. Kalau saudara lihat Asaf, nama Asaf ini, saudara-saudara, maka dia adalah seorang yang ditunjuk oleh Daud untuk saudara-saudara sebagai worshiper, orang yang memuji Tuhan, saudaraku, di dalam tabernakel daripada Daud. Ya, kalau saudara sering mendengar istilah tabernakel Daud atau kemah Daud, di situ ada puji-pujian. Asaf ini orang yang ditunjuk di situ. Jadi dia adalah seorang worshiper. Oke, nah, mari kita lihat, saudaraku, kita tidak akan baca lebih dulu semuanya, kita langsung baca ayat demi ayat. Saya akan coba bawa saudara go through secara cepat dalam waktu yang terbatas ini. Nah, mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, judulnya,
sudah mengindikasikan sesuatu. Pergumulan dan pengharapan. Betul? Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, ada pergumulan. Jadi Asaf menghadapi satu pergumulan. Oke, mari kita lihat saudara-saudara di dalam ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan saudara-saudara, Asaf mulai dengan, ini adalah kesaksian dari pergumulan daripada Asaf, dan dia mulai dengan kesimpulan. Aku beritahu, oke, Tuhan itu baik, Allah itu baik kepada mereka ya yang hatinya tulus dan hatinya bersih. Jadi saudara-saudara, kalau kita hati kita bersih di hadapan Tuhan, oke, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kalau kita bicara tentang Allah itu baik. Allah itu baik, itu kita bicara tentang hal yang intrinsik. Artinya, itu adalah bicara tentang Allah sendiri. Allah itu baik. Oke? Saudara-saudara, saya beri contoh sederhana saja. Oke? Saudara-saudara, kalau saudara di rumah, oke, merebus air ya, boiling water, oke. Setelah air itu direbus, saudaraku, dan mencapai titik didih, saudara tahu air itu panas. Air itu panas, saudaraku, secara intrinsik, oke. Tetapi, saudara-saudara, kalau saudara taruh tangan saudara di air itu, saudara akan merasakan air itu panas. Nah, saudara-saudara, kebaikan Tuhan dan kebaikannya intrinsik, Tuhan itu tetap baik. Tetapi kebaikan Tuhan hanya dirasakan, hanya dilihat oleh mereka yang hatinya tulus, yang hatinya bersih. Yang hatinya tidak bersih, saudaraku, yang hatinya tercemar, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan di sini Asaf memberitahu satu hal kepada kita semua, bahwa kalau engkau ingin melihat kebaikan Tuhan, engkau harus punya hati yang bersih. Oke, nah kenapa Asaf berkata demikian? Sebab dia mengalami satu pengalaman di mana saudaraku dia tiba-tiba melihat seperti Tuhan itu tidak baik. Dia tiba-tiba kehilangan saudaraku pandangan kebaikan Tuhan. Lihat ayat kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dan saudara-saudara, ini dia berkata tentang aku ini hampir saja, kalau bicara tergelincir, saudaraku, terpleset itu, saudaraku, bicara tentang iman yang hampir gugur, saudaraku, hampir saja dia mau tinggalkan Tuhan, saudara-saudara, dan itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Dan dia tahu, saudaraku, kalau dia tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan, bukan karena Tuhan berubah, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tetap baik. Apa yang berubah? Hatinya tidak tulus lagi, hatinya tidak bersih lagi. Mengapa hatinya tidak bersih? Ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, pada orang-orang yang sombong, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Kata kemujuran dalam bahasa Inggris pakai kata prosperity, dari bahasa Ibrani, saudara tahu apa? Shalom. Ternyata orang fasik mengalami shalom, saudara-saudara. Dan waktu Asaf melihat shalom, prosperity yang dialami, kemakmuran yang dialami oleh orang fasik, saudara-saudara, hatinya mulai tercemar, hatinya mulai iri, hatinya mulai cemburu, karena matanya mulai melihat kepada kemakmuran orang fasik. Saudara-saudara, itu sebabnya, saya kalau melihat ini, saya lalu ingat pengalaman Petrus. Waktu saudaraku, murid-murid Tuhan mengalami angin ribut, dan Tuhan berjalan di atas air menjumpai mereka. Mereka semua ketakutan. Ya, itu hantu. Tuhan berkata, aku bukan hantu. Oke, aku ini aku. Lalu Petrus berkata, kalau benar engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, mari jalan. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata, maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya angin dan ombak yang di sekelilingnya, saudaraku, matanya mulai beralih daripada Yesus dan mulai melihat kepada ombak dan gelombang itu. Dan dia mulai tenggelam. Demikian juga Asaf. Waktu dia melihat kebaikan Tuhan, waktu dia merasakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, oh hatinya bersuka cita. Begitu dia melihat yang lain, begitu dia mulai, oh orang ini kok mujur, oh orang ini kok hidupnya enak, oh enak bener dia, saudaraku. Hatinya mulai tidak murni, dan dia katakan, hampir saja aku tergelincir. Wah, saudara-saudara, saudara pasti tahu, kita sering beritahu, saudaraku, jaga hati, betul? Oke, setuju? Jaga hati. Saudaraku, saudara mau jaga hati saudara? Bagaimana caranya? Jaga matamu. Karena apa yang matamu lihat, bisa, saudaraku, merusak daripada ada apa di dalam hati. Dan apa yang dilihat Asaf adalah
kemujuran, kemakmuran orang fasik. Nah, apa kemakmuran orang fasik itu, saudaraku? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-9. Lihat sama-sama. Oke, ayat yang keempat, ayat yang ke-5, dan ayat ke-12. Oke, 4, 5, 12. Ini kemujuran, ini kemakmuran orang fasik. Lihat sama-sama. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ini orang fasik. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudaraku, bahasa Inggrisnya tidak katakan fat, tapi healthy and strong. Ya, perjalanan hidup mereka itu lancar, kerjaan mereka lancar, bisnis mereka lancar, dan dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah, tidak kena kutuk, plague, saudaraku, itu tidak kena ini pandemi, saudara-saudara, atau kesakitan manusia. Dan ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Kemakmuran orang fasik, the prosperity of the wicked dilihat oleh Asaf, saudaraku. Ini orang fasik tidak mengerti namanya prosperity teologi, mereka tidak pernah dengar namanya teologi kemakmuran, tapi mereka mengalami kemakmuran. Dan Asaf bilang, kok enak benar. Semua yang kita sering dengar di gereja, saudaraku, ternyata dialami orang yang di luar sana. Dan Asaf berkata, wow, This is really confusing. Saudara mungkin saudara juga pernah mengalami. Ada orang-orang fasik yang hidupnya jauh lebih enak daripada saudara. Mulai dari sekolah, ada teman saudara yang curang, nilainya terus lebih bagus daripada saudara. Di pekerjaan, saudara-saudara, ya, nggak jujur kerjaannya, saudaraku, tapi mungkin saudara lihat itu. Di bisnis apalagi, saudaraku, ya, seringkali, saudaraku, terjadi demikian. Dan saudara-saudara, itu Asaf melihat. Orang yang tidak pernah mengalami kesusahan, orang yang semua hidupnya lancar, hidupnya very smooth, saudaraku, sehat, tidak sakit, ya, ada bencana mereka nggak ngalami justru. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu, orang-orang ini, waktu mereka mengalami kemakmuran itu, mereka menjadi orang-orang menyombongkan diri. Mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, saudaraku ya, dari hati mereka yang penuh dengan kejahatan. Mereka meluap-luap dengan kata-kata yang jahat, saudaraku, ayat 8, pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi saudaraku, mereka justru menyombongkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi saudara-saudara, ini yang dialami oleh orang fasik itu, dan saudaraku, puncaknya dalam ayat yang ke-10 dan 11. Di mana mereka akhirnya menghujat Tuhan, saudaraku, dan berkata, ayat 10-11, itu sebabnya orang berbalik pada mereka, mendapatkan mereka seperti air berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana ayat 11, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka menghujat Allah. Dan saudara-saudara, satu hal yang membingungkan buat Asaf, bagaimana orang fasik bisa jadi makmur hidupnya dengan kefasikannya, dengan jalan yang fasik. Asaf lihat itu, hatinya mulai goyah, hatinya mulai iri, saudaraku. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Setelah dia lihat orang fasik itu, saudaraku, dia mulai bingung, loh kok bisa ya? Setahu saya, kalau orang fasik itu, seperti Tuhan berkata kepada umat Israel di Ulangan 26-28 ya. Kalau engkau mengikuti perintahku, segala berkat datang kepadamu, tapi kalau engkau melanggar perintahku, segala kutuk ini datang. Dan ini orang fasik, bukan hanya melanggar perintah Tuhan, tapi mereka malah membanggakan dosa mereka, tapi ternyata mereka justru dapat berkat quote unquote, saudaraku. Hidup mereka jadi prosper. Tapi yang paling menyakitkan buat Asaf adalah waktu dia berkata di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Sudah lihat, oke? Dia berkata, setelah lihat orang fasik yang makmur itu, dia berkata gini, sia-sia sama sekali, aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Orang fasik yang jahat, hidupnya makmur, dia
yang menjaga hatinya bersih. Dan menjaga tangannya bersih, artinya saudaraku, dia tidak berlaku dosa, dia menjaga hidupnya kudus. Apa yang dia alami? Penderitaan, kesusahan, saudara-saudara, seperti orang yang dihukum. This is a very shocking and a bitter reality. The wicked prosper, the righteous suffer. Saudara lihat warnanya di situ kebalikan mestinya. Mestinya kan the wicked suffer, the righteous prosper. Baru cocok. Tapi ternyata Asaf menghadapi satu kenyataan yang sangat berlawanan. Saudara-saudara, waktu dia lihat begini, dia benar-benar confused, dia benar-benar shock, dia kecewa, dan dia marah, dan dia pahit hatinya. Kita lihat, saudaraku. Kenapa? Karena dia berkata, di mana kebenaran firman Tuhan? Katanya Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang fasik seperti sekam yang ditiup oleh angin. Tapi sekarang, kok aku yang jadi seperti sekam ditiup angin? Padahal aku ini berjalan dengan dalam kebenaran. Orang fasik, itu orang berdosa, pencemooh, mereka semua. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Tuhan, what is going on? Saya tidak tahu, saudara-saudara, saudara pernah mengalami seperti ini. Atau mungkin saudara hari ini sedang mengalami seperti ini. Saudara melihat apa yang saudara dengar di gereja, sering terdengar di mimbar, nyata tidak terwujud di luar tembok gereja. Sudah mungkin sering dengar, saudaraku, saudara-saudara hari-hari ini, di masa pandemi, oh dunia mengalami kesusahan, tapi anak Tuhan akan dilindungi, kita akan tetap sehat, kita akan tetap diberkati, orang lain sana banyak yang susah, tapi kita tetap dalam peliharaan Tuhan, saudaraku. Seperti waktu tulah Tuhan turun atas Mesir, orang Israel di Goshen tidak mengalami satupun daripada tulah itu. Saudara mungkin pernah mendengar seperti itu. Asaf tahu juga cerita tentang itu. Saudara mungkin dengar, saudaraku, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, dalam penaungan Maha Kuasa, penyakit sampar tidak akan menimpa engkau, saudaraku. Kita tahu itu. Asaf juga tahu itu. Dan yang dia alami adalah orang fasik tidak kena penyakit sampar, dia, saudaraku, yang justru mengalami kesusahan. Mungkin saudara berkata, saya ini sungguh-sungguh, keluarga kami semua sungguh-sungguh berdiri Tuhan. Tapi kenapa keluarga kami yang kena COVID? Kenapa orang lain yang hidupnya sana, yang hidupnya jahat, mereka justru aman-aman saja? Well, this is something that we need to ponder. Ini suatu yang kita harus sungguh-sungguh renungkan, sebab ini true reality. Kita tidak bisa menyangkal ini terjadi di depan mata kita, saudara-saudara. Dan saya tadi sudah sebut, aku siapa Asaf ini? Dia adalah seorang penyembah. Aku ini menyembah Tuhan, tapi aku sudah dengar banyak orang kita menyembah Tuhan. When our praise raise, the rains come down. And it's real rain come down, but not rain of blessing, but the rain of pain. Why is this? Dan disitulah, saudaraku, disitulah Asaf akhirnya mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Percuma hidup kudus. Percuma hidup benar. In vain, dia bilang. Percuma hidup takut akan Tuhan. Percuma melakukan Mazmur pasal 1. Percuma mentaati firman Tuhan. Kenapa? Karena yang taat, ngalami yang gak enak, yang ngelawan firman Tuhan, justru lebih enak hidupnya. Sudah tahu? Apa yang dikatakan oleh Asaf di dalam ayat yang ke-13 ini satu yang penting sekali. Sebab dia berkata seperti ini. I've done everything right, but what's in it for me? Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris. Saya dapat apa? Saya tidak pernah dapat yang baik.
Saudara-saudara, saya beritahu pada saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat revealing. Kalimat yang sangat menunjukkan isi hati terdalam. Karena kalimat ini menunjukkan bahwa selama ini, aku hidup takut akan Tuhan, aku menjauhi kejahatan, aku hidup kudus, aku menjaga hidupku benar di hadapan Tuhan. Karena aku menginginkan prosperity. Alasanku adalah alasan yang selfish. Itu Asaf berkata. Aku membasuh di tanganku tidak bersalah, aku menjaga hatiku murni. Supaya apa? Supaya aku dapat mengalami dan mendapatkan yang baik. A very selfish motive for prosperity, and that's why, itu sebabnya saudaraku. Okay. Psalm 73, Mazmur 73, memberikan peringatan keras kepada kita semua yang mau mengejar integritas, dan kita semua harus mengejar integritas. Tapi ada peringatan keras bagi kita yang mengejar integritas. If we pursue integrity for prosperity, we'll get bitter, disappointed like Asaph. We may end up asking bitterly, kita akan kata seperti Asaph yang akhirnya bertanya dengan hati yang pahit. What's in it for me? Apa gunanya ini semua? Apa gunanya aku datang ke gereja? Apa gunanya aku susah-susah? Aku lebih enak di rumah. Ayo datang ke gereja. Aku berdoa setiap hari. Aku baca Alkitab setiap hari. Aku melayani. Aku bahkan kasih persembahan. Tapi aku tidak pernah dapat yang baik. What's in it for me? Saudara-saudara, itu sangat revealing. Dan biarkan firman Tuhan membuka bagian yang paling dalam dari hati kita yang mungkin selama ini kita nggak sadar. Dan Asaph bersaksi, aku sempat berpikir, apa gunanya hidup kudus. Saudaraku, Asaph bukan orang satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Saudara tahu, seorang bernama Ayub, orang yang saleh. Tuhan sendiri berkata dia yang saleh, oke? Dia tidak menyebut dirinya saleh, Tuhan yang berkata. Dia ini orang saleh dan Tuhan berkata kepada iblis. Singkat cerita, saudaraku, Tuhan izinkan, saudaraku, iblis menggoncang kehidupan Ayub. Semua yang Ayub punya habis, saudaraku, hartanya habis, anaknya 10 mati. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara-saudara? Istrinya berkata kepada dia, istrinya berkata kepada dia, kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 2 ayat 9, dia berkata apa? Masihkah engkau mau setia kepada Tuhan? Bahasa Inggrisnya kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris NIV, do you still want to maintain your integrity? Do you still want to maintain your integrity? Curse God and die. Saudara bisa confirm itu yang saudara punya NIV? Oke? Do you still want to maintain your integrity? Dan saudara-saudara, ini satu hal yang kita mesti renungkan sungguh-sungguh. Sebab kalau hari ini, saudara punya pertanyaan yang keluar dari kemarahan saudara. Dan saudara berkata, why must I live in integrity and righteousness if I do not see and good things in my life? This is the time to examine the purity of your heart. Ini waktunya kita menguji dan bertanya apa yang sebenarnya di dalam hati kita. Kenapa kita mau hidup kudus? Dan saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita mau hidup dalam integrity? It's important question. But more important question is why? Why do I walk in integrity? Sebab disinilah yang menjadi pertanyaan daripada Asaph. Disinilah seorang Asaph sadar. Kenapa aku tuh mau mengejar integritas? Kalau integritas ternyata mengecewakan aku. Dan saudara, kalau saudara aplikasikan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan Kristenan saudara, sekali lagi, saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara setiap hari saat teduh, saudara berdoa, saudaraku ya, bukan hanya mau makan atau bangun pagi atau mau tidur, saudaraku, tapi saudara tiap hari, saudaraku ada ibadah, lain-lain semuanya. Apa yang saudara cari di situ? Mengapa saudara lakukan itu? Saudara melayani sungguh-sungguh, saudara habiskan waktu, saudara berkorban, saudaraku. Apa yang saudara cari di situ? This is the big question. Why we do? Why do we do what we do?
Karena itu saudara-saudara saya ingin kita tanya ke pertanyaan ini. Saudara semua, why do we do what we do for God? Apa yang memotivasi kita? Apakah kita lakukan itu, saudaraku, untuk Tuhan, berpusat kepada Tuhan, atau sebenarnya kita lakukan itu untuk kita, supaya saya dapat sesuatu? Ataukah, saudaraku, apa yang kita inginkan sebenarnya dari melakukan itu? Apakah kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Atau kita ingin menyenangkan diri kita sendiri? Saudara, saudara mesti ingat bahwa setan itu, saudara, di kitab Wahyu disebut sebagai pendakwa. Ya, pendakwa. Dan dia selalu mendakwa kita. Dan orang yang pertama kali dia dakwa, yang saya sebut tadi namanya adalah Ayub. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memuji Ayub, tapi setan berkata, Tuhan, let me ask you a question. Does Job fear God for nothing? Apakah Ayub itu memang taat kepadamu karena dia mau taat kepadamu, karena dia mau mengasihi engkau, atau karena dia ingin something? Itu selalu ditanyakan iblis. Dan itu pertanyaan iblis sebenarnya, harus kita tanyakan dalam diri kita. Do I fear God for nothing? Or do I want something from God? Karena kalau kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, kita bisa mengalami seperti yang Asaf alami. Kita bisa mengalami kemarahan dan kepahitan dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-15, yang kembali ke Mazmur 73, Asaf berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Jadi saudaraku, dia itu ngomong, aku tadi mau meluapkan sungguh-sungguh. Tapi aku berkhianat kepada anak-anakmu. Saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia kurang bagus. Kalau saudara mau bantu bahasa Inggris, kalau saudara mau meditation tentang Mazmur 73, dia berkata, aku mau tahan mulutku supaya orang lain tidak ikut tersandung. Tapi saudaraku, hatinya benar-benar gerundel, benar. Hatinya benar-benar pahit, saudaraku. Dan dia berkata, waktu aku mencoba, ayat 16, saudaraku, waktu aku mencoba memahami semuanya ini, hal itu menjadi kesulitan, jadi troubled. Aku tidak bisa ngerti. Why wicked prosper, righteous suffer. Dan saudara-saudara, itu yang Asaf alami. Tapi kemudian ada satu titik balik. Titik baliknya di mana? Di ayat 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Artinya apa, saudaraku? Dia mencari Tuhan. Masuk ke tempat kudus Allah, saudaraku. Mari, saudara-saudara, kita angkat pujian kita masuk ke ruang. No, nothing to do with that. Artinya dia cari Tuhan. Dia cari jawaban pergumulan hatinya di dalam Tuhan, tidak di tempat lain. Dan waktu dia cari itu dalam Tuhan, dia mendapatkan pengertian. Waktu dia mencoba mengerti dengan pikirannya sendiri, dia tidak bisa. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, bukakan kebenaran itu. Dan dia melihat kebenaran itu. Apa, saudaraku, kebenarannya? Ayat 18-20, mari kita baca. Dan dia lihat, saudaraku. Ingatlah ini, ayat 18-20, maaf. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Siapa mereka? Itu orang-orang fasik. Kau jatuhkan orang-orang fasik sehingga hancur. Betapa binasa mereka sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Akhirnya, saudaraku, Asaf melihat bahwa Tuhan tidak mengingkari keadilan dan kebenaran. Tuhan tetap melaksanakan keadilan sebab Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dia tidak bisa berlaku tidak adil. Dan orang fasik yang kelihatan sekarang makmur, yang kelihatan sekarang enak hidupnya, Asaf melihat akhir hidup mereka semua binasa. Tuhan punya cara sendiri untuk melaksanakan keadilannya dan dalam waktunya. At the end. Dan Asaf, saudaraku, mulai sadar bahwa dia melihat semuanya hanya here and now.
Semua dilihat hanya diukur dalam ruang waktu ruang dan waktu yang sekarang dan di sini saja. Tapi Tuhan tunjukkan saudaraku seperti satu future movie. Dia berkata, akhir kehidupan mereka, at the end. Tuhan berkata, mereka semua binasa. Dan saudaraku, itu membuka pengertian Asaf. Dan di situ, saudaraku, dia bertobat. Dia mengerti dan dia bertobat. Lalu dia berkata, ketika hatiku, ayat 21, ketika hatiku merasa pahit. Jadi saudaraku, dia sampai kepahitan loh dengan Tuhan. Ya. Dan saudaraku, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dikatakan, aku ini dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku ini jadi seperti binatang yang senseless. Kenapa? Karena hatiku pahit. Kenapa hatiku pahit? Hatiku tidak murni lagi. Karena aku mulai iri kepada kemakmuran orang fasik. Dan dia mengaku kepada Tuhan, Tuhan waktu aku berkata engkau tidak adil, waktu aku berkata ini semua salah, dunia ini kacau, engkau tidak sanggup mengatur dunia ini. Aku ini seperti binatang yang tidak bisa berpikir. Bahkan binatang yang liar. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia berkata, dan yang paling bodoh yang aku katakan, lebih bodoh daripada binatang liar adalah aku berkata, buat apa aku menjaga hidup kudus? I despise holiness, and that is my sin. Dan kenapa itu semua? Karena aku tidak melihat apa yang sebenarnya engkau sedang kerjakan di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, kalimat berikutnya ini yang luar biasa. Ayat 23 dan 24. Tapi aku tetap di dekatmu, engkau megang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wow, I tell you, this is so beautiful, I don't have much time to explain this to you. Tapi dia bicara tentang 3 hal. Nomor 1, dia bicara the grace of God. Walaupun dia tuh pahit dengan Tuhan, waktu hatinya tuh sudah marah, saudaraku mengatakan Tuhan yang enggak benar, tapi Tuhan tetap pegang dia. You hold me, Tuhan enggak buang aku. Tuhan kasih karuniamu. Ketika aku gagal, aku hampir terpeleset, engkau justru pegang dan tarik aku kembali. The grace of God. Saudara-saudara, itu sebabnya saya percaya. Kalau kita semua nanti, kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita menjaga diri kita. Tapi karena Tuhan yang berkali-kali menarik kita dan mengangkat kita ketika kita hampir jatuh, kita hampir terpeleset, kita hampir tergelincir karena kesalahan kita. Yang kedua, dia berkata, you guide me with your counsel. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, sehingga aku sekarang mengerti. Aku bisa mengerti lebih daripada aku lihat dengan pandanganku yang sempit. Tetapi yang paling indah ada yang ketiga, yaitu engkau mengangkat aku ke kemuliaan. Artinya apa, saudara? Engkau menunjukkan kemuliaanmu kepadaku. Dan saudara, waktu Asaf melihat kemuliaan Tuhan, disitulah dia menyanyi satu nyanyian yang kita sering nyanyikan, tapi hari ini saya berharap kita lebih mengerti lagi makna nyanyian yang indah ini. Dia berkata, siapa yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, apa yang dialami Asaf? Perhatikan baik-baik. Dia mengalami namanya radical change. Kalau saya bicara radical, saudaraku, itu satu yang mengakar. Akar di dalam hatinya itu dirubah total. Dia melihat bahwa Tuhan itu, waktu Tuhan tunjukkan kemuliaannya, dia melihat the value, the worth, and the price of God. Dan dia berkata, Lord, you are my portion. Dan karena engkau yang menjadi milikku, I am more prosperous than all other people out there. Karena engkau bagianku, aku ini lebih makmur, aku ini lebih kaya daripada semua orang fasik yang ada di luar. Karena aku memiliki engkau. That is the revelation of the glory of God that will change our heart today.
If we come to God and humble ourselves and cry to Him, show me your glory. Saudara-saudara, Asaf menemukan greater prosperity in God as his portion. Far better than prosperity of the wicked. Kan itu sekarang, dia tidak lagi mengeluh, mengapa orang-orang itu makmur. Dia berkata, biarkan mereka, aku punya yang lebih baik. Aku punya Allah yang menjadi hartaku, bagianku yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Dan saudara-saudara, dia berkata, kalau aku ke surga nanti, siapa yang aku miliki selain engkau? Cepat surga ya, cepat ya. Berapa banyak saudara ingin ke surga? Berapa banyak saudara malam ini ingin ke surga? Pertanyaan saya berikutnya. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa saudara ingin ke surga? Oh, karena surga itu indah. Banyak bidadari melayang-layang, seperti Oki dan Nirmala. Oh, jalannya dari emas. Oh, apalagi saya sudah kirim banyak tabungan ke sana. Nanti saya akan menikmati rumah saya yang bagus. Well, that's fine. That's fine. Tapi Asaf berkata, aku ingin ke surga, kenapa? I want to see the portion of my heart. God Himself. God is what makes heaven, heaven. Allah itu yang membuat surga itu jadi surga. Kehadiran Allah. Dan saya berkata, di bumi, tidak ada yang lain ku ingini. Selain itu, Tuhan, desire. I tell you what. Let me tell you this. Kenapa dia berkata desire? Lord God, you are now my desire. Kenapa? Karena tadinya desire-nya bukan Tuhan. Desire-nya apa? Prosperity. Tapi setelah dia melihat the glory of God, his desire is shifted from prosperity to God Himself. And I tell you this, my friend, desire is deadly important. Why? Because our life is not driven and directed by logic or knowledge, or as a Christian belief or theology. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita percaya oleh teologi kita. No, hidup kita itu disetir, dikendalikan oleh satu, desire of our heart. Orang boleh punya teologi yang hebat, orang boleh ngerti Alkitab dari Kejadian Wahyu, hafal semuanya, tanpa Google. Tapi tetap yang menentukan itunya, bukan ayat-ayat di Alkitab, tapi desire. Selama ayat itu tidak mengubah desire-nya, hidupnya tidak akan pernah berubah. Dan saudara-saudara, only the glory of God can sanctify our heart and draw our desire for Him. Mazmur 73 adalah Mazmur sanctification. Di mana Tuhan membersihkan hati kita yang paling dalam dan menunjukkan, aku mau ada di hatimu yang terdalam. Aku mau jadi hartamu, your portion. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Haleluya. Saudara-saudara, bagian terakhir, Asaf berkata, sekarang apa yang ku ingini? Aku cuma satu yang ingin. Aku cuma ingin dekat dengan Tuhan. Sekarang aku mau hidup kudus, tapi bukan ngejar prosperity. Tapi supaya aku bisa hidup dekat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Daud berkata, Mazmur 15, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Siapa yang boleh naik ke gunungmu? Siapa yang boleh mendapatkan fellowship dengan engkau? Yaitu orang yang berjalan dalam integrity. Sekarang now I want to pursue integrity not for prosperity, but for a fellowship, unending fellowship, uninterrupted fellowship with God Himself. Biarlah itu menjadi motivasi kita hari ini, di tahun integritas ini. Kita tidak ngejar prosperity. Kita mengejar Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan refleksi cepat. Kita merenungkan sama-sama.
Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Biar kita terus tilik hati kita. Kita jangan tanya bagaimana menyembah yang baik. Itu penting, tapi pertanyaan lebih penting adalah mengapa kamu menyembah Tuhan? Itu lebih penting. Bagaimana melayani yang baik itu penting, tapi kenapa engkau melayani itu lebih penting, itu paling penting. Apa mata kita masih terus lihat ke sana kemari, saudaraku? Seperti Lot yang mencari, saudaraku, scanning lembah Yordan yang paling subur. Dan saudara, itu tandanya kita tidak puas. Kita boleh berkata, oh Tuhan bagianku, tapi kita tidak puas. Makanya kita masih terus, maaf saudaraku pakai bahasa kampung saya, mata kita jelalatan sana kemari. Yang nggak ngerti, salah sendiri. Yang ketiga, bahwa kita masih merasakan kita tidak puas. Saudaraku, kita belum melihat kemuliaan Allah. Kita cuma membaca itu dalam pikiran kita, tapi itu tidak menjamah hati kita. Apakah Tuhan yang menjadi kerinduan kita sungguh-sungguh? Atau sebenarnya kita cuma pakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Saya ingin tutup, saudaraku, paling akhir sekali. Waktu Asaf berkata, aku ini hidup benar, tapi aku mengalami kesengsaraan semua. Saya ingat satu orang yang seperti itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia orang yang sempurna. Kalau Asaf bilang aku benar tuh pasti masih banyak salahnya, masih banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak ada dosa sama sekali, tapi dia mengalami penderitaan yang paling berat. Dan waktu saudaraku Asaf mengalami, dia mengeluh. Tuhan Yesus, Yesaya 53:7 berkata, Tuhan Yesus, waktu dia mengalami penderitaan itu sebagai orang benar, tidak membuka mulutnya. Kenapa? Karena dia mengalami ketidakadilan. Supaya saudara dan saya juga mengalami sesuatu yang kelihatan tidak adil, yaitu apa? Kita yang berdosa, orang fasik yang harusnya dihukum. Tapi kita menerima kasih karunia Allah. Karena Yesus yang benar justru mengalami penghukuman Allah. Kalau kita melihat ini, kita melihat kasih karunia Allah ini, kita melihat kemuliaan kasih Allah, biar hati kita dibersihkan, hati kita dikuduskan. Dan kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah mau mati untuk menjadikan aku milikmu, aku mau Kau menjadi milikku yang paling berharga dalam hidup ini. Lalu kita bisa menyanyi seperti Asaf. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun daging. Mari pagi berdiri sama-sama. Dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku. Selamanya. Saudara tahu, waktu Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku, apa artinya itu? Sekalipun penderitaan terus datang dalam hidupku, aku tidak akan lepaskan Engkau, sebab Engkau bagianku yang kekal selama-lamanya. Tadi dia mengeluh, aku ini setia sama Tuhan, aku ini integrity, kok malah suffering, poverty, enggak prosperity. Tapi berkata Tuhan, habis semua, Engkau tetap bagianku. Itu hati yang dikuduskan, itu hati yang disucikan. Dan hati yang disucikan akan berkata, akan melihat Tuhan itu baik. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus di atas bukit. Ucapan bahagia untuk kita semua. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingini. Sekalipun daging
dan hatiku habis lenyap. Kaulah bagianku, selamanya. Kau bagianku, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar firman-Mu membersihkan, menyucikan hati kami, membasuh hati kami, dan mencelikkan mata kami, melihat kemuliaan-Mu, dan mengubah desire kami, akhirnya mengubah kehidupan kami. Kami berjalan di dalam integriti, karena kami merindukan dan menginginkan Engkau lebih daripada semua yang lain. Bless your people with your word, O God. Let the blessing of repentance from the grace of God be revealed, be received, experience today and the coming days. Dalam nama Yesus. Amen. Silakan duduk, saudaraku. Puji Tuhan.